Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang dialirkan melalui Uzmakar adalah untuk perlawanan mengusir penjajah sesuai dengan fatwa ulama semesta 4 April 2025 ini di Doha. Wajib bagi umat Islam melakukan jihad mal, maka Uzmakar melaksanakan potensi menyalurkan jihad mal dari umat yang punya tekad. Saya ketika ketemu dengan Ismail Haniyeh almarhum, semoga Allah syahidkan beliau, amin. Apa kata beliau? Bila kalian ingin dianggap di mata Allah sebagai pejuang di Palestina, tidak usah fisik kalian yang datang, biar kami yang di depan, biar kami yang bersabung nyawa, biar kami yang berdarah-darah, biar kami yang melawan dan menghadapi penjahat yang maha biadab ini. Kalian tetaplah di tanah air, tapi bila kalian punya simpanan, punya tabungan, punya harta, kirimkan sebahagian pada kami. Kami pakai itu sebagai energi untuk melanjutkan perjuangan. Demi Allah, beliau pun membaca hadis, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang memodali, barang siapa yang membekali, barang siapa yang membiayai, ghazian, orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia dianggap ikut berperang. Takbir. Tidak usah secara fisik kita ke sana, Pak. Kita nggak ngerti bahasa, kita tak tahu medan, umur kita sudah tua renta, dan kita tidak punya pengalaman tempur, hanya buat susah mereka saja kalau kita ke sana. Tapi kalau begitu, kirimkan apa yang bisa membuat mereka terus bertahan dan terus memberikan perlawanan. Maka kita dan mereka di mata Allah sama-sama nilainya sebagai mujahid akhir zaman, mujahid bumi Palestina. Takbir. Hadirin dari masjid ini, insya Allah Ta'ala kami mengajak Bapak Ibu semuanya, apa yang kita salurkan selama ini mudah-mudahan dengan segala sangka baik sudah sampai, dan itu adalah sedekah, bantuan kemanusiaan. Lanjutkan itu. Tapi apa yang Bapak Ibu akan salurkan nanti untuk membantu perjuangan, nilai hartanya di mata Allah bukan lagi sedekah, tapi namanya infak fi sabilillah. Kalau sedekah Allah pasti ganti hanya 10 kali lipat, surat An-Naml ayat 160. Tapi kalau infak fi sabilillah Allah ganti 700 kali lipat, surat Al-Baqarah ayat 261. Infak fi sabilillah Allah ganti 700 kali lipat, nilainya jauh lebih besar. Infak fi sabilillah disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 133, 134. Semoga yang merekam bisa menyebarluaskan nanti ya. Infak fi sabilillah untuk membantu perjuangan dan perlawanan mengusir penjahat maha biadab, maka nilainya di mata Allah satu, semua dosa yang pernah dikerjakan seumur hidup diputihkan oleh Allah seputih-putihnya. Takbir. Yang kedua, Allah jamin siapapun yang berani mengeluarkan infak fi sabilillah, apapun dia, siapapun dia, wajib menjadi ahli surga. Buka surah Al-Imran 133, 134-nya Allah nyatakan orang yang berani berinfak fi sabilillah dia akan dinobatkan sebagai pemilik iman tertinggi, muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsinin. Syaratnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang terus mengeluarkan infak saat ekonominya sedang sehat dan lapang, wad-dharra, atau ketika ekonominya sedang sempit dan pahit, ekonominya sedang berat, tapi dia tetap bantu saudaranya sedang berjuang dengan infak fi sabilillah. Allah jamin bukan hanya dosanya diputihkan, bukan hanya dia wajib masuk surga, tapi surganya surga tertinggi. Mau Bapak Ibu? Bismillah. Di pagi hari ini, sebelum kita berdoa bersama-sama, doa spesial, gurunda kita pasti akan memimpin kita dalam doa nanti insyaallah ta'ala. Tapi Al-Fakir juga membawa doa khusus, doa seorang musafir fi sabilillah. Sebelum saya ajak berdoa, saya ajak kita semua, siapapun yang ada di sini, recehan-recehan kita, maaf bukan kami ingin meremehkan, itu nilainya tidak seberapa Pak. Sekarang ini Bapak tahu harga satu tepung 1 kilo di sana berapa? Dana yang kita kirimkan itu Pak, terpaksa dibeli kepada barang-barang yang ada tapi di bawah kontrol Israel dengan harga nggak masuk akal, bisa 50 kali lipat di harganya Pak.
Di Indonesia paling 15.000 tepung 1 kilo. Di sana Bapak tahu 350.000. Satu potong ayam Bapak Ibu tahu berapa harganya satu potong ayam? Di hari-hari normal itu paling hanya 15.000, 20.000, 30.000 paling mahal. Tapi sekarang sudah 1.300.000 satu potong ayam. Makanya mereka nggak peduli, nggak usah makan ayam. Ada tepung dijadikan kuah saja, dikasih sedikit garam, itu sudah mereka pertahankan untuk bisa terus bertahan hidup. Wahai Bapak Ibu, satu butir telur sudah hampir 200.000 harganya sekarang. Tidak ada harga uang. Maka dana yang kami kirimkan, kita kirimkan Pak, terpaksa harus dibeli. Maka itu cara yang tercepat untuk bisa memberikan bantuan walaupun harganya nggak masuk akal. Hadirin yang kami cintai, kalau begitu apa yang ada di kantong-kantong kita, maaf kami katakan itu nggak seberapa. Yang ada adalah di tabungan-tabungan kita, di rekening-rekening kita. Itu yang sebenarnya simpanan. Yang asli jadi simpanan adalah yang disimpankan kepada Allah dari apa yang ada di tabungan kita. Sekarang pagi ini cukup komitmen saja. Bapak komitmen, saya insya Allah akan ikut. Saya akan salurkan melalui Uzmaker yang 90%-nya adalah untuk jihad fisabilillah, 10%-nya untuk kemanusiaan. Cukup komitmen. Ada tim kita yang bantu, silakan. Ini yang jalan recehan, tetap jalan. Ibaratnya bahasa orang Padang, tangguh rape. Ya, kalau bahasa orang Padang tangguh rape, artinya tangguh rapat, yang kecil-kecil. Tapi untuk infak fisabilillah, kami berharap Bapak Ibu catat di tim kami. Tolong tim kami berdiri. Ya, tim kami bisa bantu. Boleh ada yang bantu ya. Apa tim kita? Yang ibu-ibu ada tuh di belakang, catat namanya. Dek, saya ikut. Saya akan bantu perjuangan di Palestina sekian juta. Saya ikut sekian juta, saya ikut sekian juta. Komitmen, Pak. Catat nama, nomor HP dan berapa komitmennya. Guna nomor HP itu nanti ketika kami sudah serahkan, ada fotonya itu. Dan ada videonya, kami kirimkan sama Bapak dan Ibu di nomor HP tersebut. Saat pendistribusian di jalur Gaza, di jantung pengungsi di jalur Gaza, itu difoto di video, ucapan-ucapan terima kasih dikirimkan kepada Uzmaker dan kami kirimkan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu melihat alhamdulillah bantuan kami sudah sampai ke tangan saudara kami di jalur Gaza. Itu gunanya ya, nama, nomor HP dan berapa nominalnya. Silakan. Boleh ada yang menggantikan Mas Fatul? Siapa anak muda yang kami harap bisa menggantikan Mas Fatul? Ya, biar Mas Fatul mencatat kerjanya ya. Ada yang bisa bantu anak muda kita? Bismillah. Ya, tolong ada yang bantu Mas? Silakan Mas. Ya, bantu Pak. Silakan. Masya Allah, Masya Allah. Takbir. Jadi Mas Fatul, tolong catat Mas, siapa yang berkomitmen. Catat siapa yang berkomitmen maju ke depan, atau Mas Fatul yang tuju ya. Sepanjang kita nanti sampai selesai acara, Mas Fatul beliau adalah pimpinan media kami, dan sayangnya biasanya saya kemana-mana bawa tim Ustazuna. Kita selalu bawa tim 5 orang 6 orang, tapi kali ini karena tujuannya untuk wisuda anak, alhamdulillah Ustazuna sudah pernah kami janji kalau Buya ke Banda Aceh kasih tahu, nanti Buya akan bicara di depan umat, kita tolong Palestina. Masya Allah, jazakumullah khairan. Baik, coba lihat di sini sebentar Mas. Baik Bapak Ibu, perhatikan ini. Yang ibu-ibu juga ada ya. Ini adalah lembaran komitmen. Di sini adalah catatan nama, nomor handphone, kemudian berapa nominal. Ini nomor rekening Uzmaker. Nomor rekening Uzmaker. Bapak catat nanti ya, Bapak catat. Kemudian diserahkan lembaran yang ini, Bapak ambil, ini dirobek oleh tim kita, serap dibawa pulang. Kapan sudah ada lapang, longgar rezekinya, kirimkan. Lunasi komitmennya kepada Allah. Semoga Bapak Ibu di mata Allah bukan hanya sebagai orang beriman biasa, tapi mukmin tertinggi imannya. Amin. Semoga Bapak Ibu di mata Allah dihitung sebagai mujahid yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Amin. Saya berharap Bapak Ibu ini jangan hilang lembaran nomor rekening ini ya, jangan hilang. Boleh Bapak tidak dengan Uzmaker, enggak apa-apa, selama itu NGO-nya amanah, jangan berhenti. Dari kantong kita harus mengalir terus untuk saudara kita di jalur Gaza. Kalau Bapak Ibu merasa nyaman dengan Uzmaker, salurkan, ini nomor rekeningnya. Dan ini ada nomor adminnya. Bukti Bapak Ibu sudah lakukan transfer, tolong dibantu kirimkan ke nomor admin. Nanti sekali lagi tim kami akan mengirimkan semua foto, semua video, semua pendistribusian di lapangan ke nomor HP masing-masing Bapak Ibu. Silakan siapa yang berkenan
seperti meniru Abu Bakar, para sahabat-sahabat ketika Nabi berkata, siapa yang mau berinfak fisabilillah, kita mau berjuang, berjihad di jalan Allah, tiba-tiba angkat tangan para sahabat, maju kata Rasulullah, angkat tangan, mereka menyerahkan kepada Rasul. Sekarang karena kita nggak bawa dan ada tersimpan, maka majunya untuk komitmen dan dicatat namanya, setelah itu didoakan oleh kita bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, nanti siapa yang akan maju, majulah dengan izin Bapak Ibu semua dan DKM masjid yang kita muliakan, guru kita cintai. Oke, sekarang kita berdoa dulu sebelum kita minta maju untuk berkomitmen ya. Kita doa dulu. Terus yang jalan terus saja jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rabbul Alamin, ini majlis orang-orang beriman. Di subuh hari ini hanya orang-orang beriman yang bergerak datang ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya Allah, di dalam masjid ini hamba-hambamu telah mendengarkan ayat-ayat Quran diuraikan, hadis-hadis Nabi yang agung dibacakan, dan juga telah menceritakan apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Dan kami menyebutkan tentang kewajiban untuk menolong saudara kami di Palestina. Ya Allah, banyak yang hati bergetar, banyak yang imannya bergetar, banyak yang punya niat dan bertekad. Ya Allah, siapapun hamba-hambamu dari dalam masjid ini dan pengajian ini, ya Allah, memberikan komitmen mereka ingin membantu saudara di Palestina, baik dalam bab kemanusiaan atau dalam bab perlawanan perjuangan. Jadikanlah harta yang mereka salurkan nilainya di matamu infak fi sabilillah, yang engkau ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, star dari 700 kali lipat di dunia. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah apa yang mereka keluarkan ini nilainya di matamu adalah jihad mal, amalan tertinggi dalam Islam yang mengalahkan seluruh amalan-amalan lainnya. Ya Allah, dan jadikan hamba-hambamu yang berinfak fisabilillah ini di matamu mereka adalah pejuang dan mujahid bumi suci Palestina. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, siapapun yang berinfak fisabilillah dengan komitmennya lalu melunasi komitmen itu karena wajahmu ya Allah, maka apapun masa lalu mereka, berapapun banyak dosa yang pernah mereka buat seumur hidupnya, putihkan seluruhnya seputih-putihnya ya Allah, bersihkan semua dosa itu sebersih-bersihnya ya Allah, dan jadikanlah mereka tidak ada lagi yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ya Rabb, siapapun yang membantu perjuangan Palestina, alirkan buat mereka pahala jihad, ya alirkan kepada mereka ya Allah pahala mujahidin. Bila ada yang syahid dan menjadi syuhada di antara para pejuang, orang-orang yang membantu mereka secara finansial dari Indonesia, izinkan mereka di sisimu mendapatkan pahala syahid, pahala syuhada, dan makamnya para syuhada. Allahumma amin ya Rabb. Ya Allah, di akhirat kelak orang-orang yang berinfak fisabilillah untuk membantu saudara kami di Palestina, maka berikan untuk mereka ya Allah di akhirat makom pemilik iman tertinggi, imannya kaum muhsinin. Masukkan nanti mereka ke dalam surgamu tanpa hisab, masukkan mereka ke dalam surgamu tanpa hisab, masukkan mereka ke dalam surga tertinggimu ya Allah tanpa hisab, bergabung dengan para wali-wali, bergabung dengan para nabi-nabi, bergabung dengan umana'ur rusul dan warasatul anbiya, bergabung dengan para rasul-rasul, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, catatlah di sisimu siapapun yang berkomitmen dan lapangkan rezekinya, mudahkan hidupnya, berkahi hartanya, berkahi anak keturunannya ya Allah, dan jadikan hamba-hambamu itu adalah hamba-hamba yang paling beruntung dunia dan akhiratnya. Amin, 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 amin ya Allah. Takbir. Sebelum kita tutup dengan doa khas untuk Palestina, maka kami berharap siapa Bapak Ibu yang akan berkomitmen maju ke depan, tim kita bantu mencatat. Berkomitmen contohnya begini, maaf ya Bapak Ibu, ada songgok mayat tergeletak di zaman Nabi, terbujur kaku dan dingin, orang banyak tapi nggak ada yang mau menyentuhnya. Datanglah Nabi Muhammad SAW lalu berkata, ini mayat ini muslim nggak? Muslim ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak segerakan menyelenggarakan jenazahnya layaknya sebagai seorang muslim? Apa kata mereka ya Rasulullah? Minta maaf, kami dalam kebimbangan. Justru sebagian besar kami yakin dia tidak berhak diselenggarakan jenazahnya secara Islam.
Kenapa kata Rasulullah? Ya Rasul, sejak dia syahadat kami belum pernah melihat dia sholat 5 waktu sekalipun. Jangankan di masjid, di rumah pun dia tidak buat. Sholat Jumat nggak pernah nampak, sholat Idul Fitri, Idul Adha juga nggak pernah nampak. Boro-boro mau tahajud dan duha, yang wajib saja tidak dikerjakan. Dan ya Rasulullah, dia nggak pernah puasa, dia tidak pernah mau baca Quran, nggak pernah ada zikir, mana pernah dia berdoa. Kebalikan dari itu ya Rasulullah, sejak dia syahadat sampai dia mati, kami lihat dia ini pemabuk. Di mana-mana selalu cekek botol, ibaratnya gitu ya Pak. Mabuk terus di mana-mana. Dia penjudi, dia pezina, tukang main perempuan, zalim, buat dosa di mana-mana. Dia durhaka pada orang tuanya. Dan dia ini pembunuh ya Rasulullah. Maka kami merasa dia tidak berhak diperlakukan bak seorang muslim. Terdiamlah Nabi. Kemudian lalu Nabi bertanya, saudara, sebanyak ini kalian, masa ia tidak ada satu orang saja yang pernah menyaksikan fulan almarhum ini melakukan amal soleh tertentu dalam Islam? Kalau ada yang pernah melihat, tolong dong angkat tangan, berdiri, sebutkan amalnya. Apa amalnya, di mana dan kapan? Mudah-mudahan amalan itu bisa menyebabkan dia berhak jenazahnya dilaksanakan seperti seorang muslim. Tiba-tiba dari sebelah ujung sana ada yang angkat tangan, saya Rasulullah. Alhamdulillah kata Rasul, berdiri, sebutkan dengan lantang apa amalannya, di mana dan kapan. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, saya dan dia pernah jihad bareng di daerah Anu pada waktu Anu. Kami ditugaskan ribat ya Rasul. Ribat itu apa Bapak Ibu? Ribat itu apa? Jaga-jaga di perbatasan, mengawasi gerak-gerik musuh ya. Ini hanya ada dalam jihad. Jadi kami ditugaskan dari malam sampai terbit matahari. Setelah matahari terbit dia pun menghilang. Saya tak tahu kemana hilangnya. Itu cuma yang pernah dia buat. Apa kata Rasulullah? Kau katakan dia pernah terlibat dalam jihad? Betul ya Rasul. Langsung Pak, langsung Rasulullah spontan menyingsingkan lengan bajunya dengan kedua tangannya. Langsung Rasulullah yang akan menyelenggarakan jenazahnya. Melihat itu spontan para sahabat berbondong-bondong ikut menyelenggarakan, dimandiin, dikapanin, disolatkan, dan semuanya Rasulullah yang pimpin. Allahu Akbar. Saat dibawa ke kuburannya, lubang kuburan yang sudah siap, Rasul yang masuk ke dalam. Satu orang sahabat yang lain mendampingi Rasulullah. Dengan kedua tangan beliau yang suci dan agung, Nabi yang menyambut jenazah yang penuh dosa ini. Lalu ketika akan diletakkan ke liang lahatnya, Rasulullah berkata, perkataan Rasulullah ini yang dicatat oleh para ulama-ulama ahli hadis. Apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka min ahlin nar, engkau ini adalah penduduk neraka karena kebanyakan dosa. Wa ana, sementara saya, asyhadu laka, saya bersaksi untuk engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Kenapa? Buka surat At-Taubah ayat 14 ayat 15. Orang yang terlibat dalam jihad, semua dosa yang pernah dia buat seumur hidupnya Allah putihkan seberat dan sebanyak apapun dosanya. Begitu juga orang yang dengan hartanya terlibat membantu orang yang sedang berjihad, dia dianggap seperti orang yang berjihad. Semua dosanya Allah putihkan, wajib masuk surga, surganya surga tertinggi. Sekarang hari ini kita lakukan apa yang dilakukan Nabi. Apa kata Rasulullah? Saudara-saudara, beberapa waktu ke depan kita akan berangkat berjihad. Para mujahidin sudah siap. Saya yang pimpin delegasi perang ini. Tapi kita kekurangan biaya. Siapa yang akan berinfak fisabilillah besok di tempat yang sama, di waktu yang sama, serahkan infaknya fisabilillah. Yang hadir cuma puluhan orang Pak. Besoknya membludak masjid sampai keluar. Rupanya malam hari orang bisi-bisi, suami istri, keluarga, karena yang paling mereka nanti-nanti adalah penggalangan infak fisabilillah untuk membantu jihad, untuk membantu perang. Nah kaum muslimin besok yang banyak, malamnya Umar bisi-bisi ini, adek, selama ini kalau ada penggalangan infak fisabilillah yang menang selalu Abu Bakar. Yuk besok kita buat rekor Abu Bakar kalah, kita yang menang. Caranya gimana Mas? Caranya gimana Bang? Caranya totalkan semua harta kita, hitung deh berapa emas, berapa ternak, berapa kebun, berapa tanah, berapa rumah dan sebagainya, hitung semuanya, kita potong 3, sepertiganya besok kita infakkan pada Rasulullah. Siap Mas, siap Bang. Masya Allah, semangat nih wanita beriman. Pak, besok dah Umar duduk paling depan, orang dah rame, datang Rasulullah, siap semua? Siap.
Masya Allah, antusias sekali orang untuk infak fisabilillah. Maaf ya Pak ya, selama ini kita kumpulkan untuk Palestina sedekah, untuk bantuan kemanusiaan. Sekarang yang berkomitmen maju tapi infak fisabilillah, catat ya. Nah, Rasulullah berkata, siapa duluan? Umar angkat tangan duluan. Melihat itu Umar berdiri, bangkit, maju. Ketika Umar berdiri, apa yang kamu serahkan dan berapa? Ya Rasulullah, hari ini kami sepakat sekeluarga sepertiga dari total harta kami. Tolong terima ya Rasulullah, doakan kami. Nabi menjabat tangannya dan didoakan oleh Nabi Muhammad, diaminkan semuanya. Hadirin yang kami muliakan, ini doa akan saya lakukan di sini untuk orang pertama saja. Nanti selebihnya yang berkomitmen digabung, lalu di doa penutup kita doakan persis seperti doa pertama ya Pak ya. Baik, kemudian kaum muslimin, Rasulullah suluhkan Umar duduk. Siapa lagi? Abu Bakar angkat tangan. Abu Bakar maju, apa yang kamu infakkan? Ya Rasulullah, anak-anak saya sudah pada sukses, sudah pada berumah tangga, usaha saya sudah saya amankan, saya kunci, dan biaya personalnya sudah diamankan. Sekarang ya Rasul, semua tabungan saya, semua harta saya, semua keuntungan usaha saya, hari ini seluruhnya saya infakkan fisabilillah. Lemes Umar bin Khattab langsung Pak, kayak nggak bertulang. Apa katanya, sampai kapanpun sepertinya kami tidak akan pernah bisa mengungguli Abu Bakar. Siapa lagi kata Rasulullah? Utsman angkat tangan. Saya Rasulullah, setengah harta saya infakkan hari ini. Setengah Pak, itu yang namanya perjuangan menopang jihad fi sabilillah, infak fi sabilillah atau jihad mal. Baik, hari ini silakan Mas Fatul, silakan Nabi Indra ya, yang ibu-ibu ada akhwat kita di belakang, siapa yang maju? Masya Allah, takbir. Mas Fatul, sini Mas, langsung dicatat. Terima kasih.